santet mematikan untuk keluarga Hirogo. Ranting mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Wow, kisah-kisah dari Netrakala selalu mencekam, horor itu pasti dapat banget ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini akan menceritakan sosok Romoleo. Apa sih Romoleo itu? Jadi sosok Romoleo adalah sosok hantu yang cukup melegenda ya teman-teman ya, terutama di Jawa Tengah, lebih utamanya lagi di daerah Magelang dan sekitarnya. Jadi sosok Romoleo itu adalah sosok hantu yang berjumlah 6 orang. Wah, disebut hantu penanda kematian. 6 orang ini memiliki tugas masing-masing. Yang pertama, satu orang memegang payung hijau di depan, lalu yang kedua dia memegang kendi, itu ada di belakang, dan 4 orang ini berada di tengah-tengah memanggul sebuah keranda yang terbuat dari bambu. Serem banget ya. Dan ketika dalam perjalanan dia selalu menyebutkan kata-kata Kromoleo, Moleo. Ngeri banget ya udah pastinya. Satu aja serem men. Ini 6 datangnya bareng-bareng dan terkenal sadis. Wow. Kisah kali ini juga keren banget, horornya mencekam full dari awal sampai akhir. Waduh, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Sore itu tak seperti biasanya. Jalanan desa yang ramai kini tampak sepi. Tak ada celotehan, tawa anak kecil bermain, bahkan ibu-ibu yang doyan bergosip di teras tetangga memilih untuk masuk ke dalam rumah. Joko berhenti, menatap bangunan yang dulu ia sebut sebagai rumah. Kini tempat itu terasa sunyi, bak kuburan yang tak pernah dikunjungi. Tampak dindingnya begitu lembab. Pintu kayu separuh terbuka memperlihatkan ruang tamu yang remang, seakan menegaskan tak pernah ada yang hidup di tempat itu. Sesaat Joko menarik nafas dalam-dalam. Sudah bertahun-tahun ia tak menjejakkan kaki di tanah ini, tetapi kini ia pulang. Bukan karena rasa rindu, tapi sesuatu yang membuat hatinya bergetar pilu. Bapakmu wes oraan aja. Tidak ada tangisan di ujung kalimat itu, hanya suara nafas orang tua yang terasa berat, lalu sambungan terputus. Kini, setelah menempuh jalan yang panjang, yang tersisa hanya rasa asing dan keheningan aneh. Tak ada keramaian, tak ada penghiburan. Joko melangkah pelan. Tampak di teras rumah tak ada seorang pun, menandakan ada yang aneh di tempat ini. Suara engsel berbunyi pelan. Joko perlahan mendorong pintu depan rumahnya. Seketika ia kembali mematung saat aroma dupa dan melati menyeruak indera penciumannya. Kali ini matanya tertuju pada ruang tengah. Tampak 3 orang duduk bersila di lantai. Di antara mereka, tubuh bapaknya terbujur kaku. Di atas tikar pandan yang sudah terkoyak, tertutup kerada bambu di atasnya. Tapi aneh, jasad itu tidak dibungkus menggunakan kain putih mori, melainkan kain hitam polos seutuhnya. Belum lagi, beberapa lilin menyala di sekitaran jasad itu, membuat siapa saja yang melihatnya bakal bergidik ketakutan.
Tidak ada doa yang dipanjatkan, tidak ada ratapan, hanya keheningan yang begitu sesak seperti batu besar yang sengaja ditimpakan di atas dada. Kenapa? Kenapa pakai kain itu? Dan kenapa harus ada lilin? Gumam Joko. Entah kenapa hanya kata tanya itu yang terucap dari ribuan kalimat kesedihan. Apakah ini yang membuat para tetangga enggan datang ke pemakaman bapaknya? Tidak ada yang menjawab. Hanya perempuan tua di ujung yang mengangkat kepalanya lalu menggeleng pelan. Lantas Joko bergerak pelan ke arah si mayit. Ia mengangkat keranda bambu itu lalu bersimpu di sampingnya. Perlahan, tangan Joko menyisir, membelai lembut jasad bapaknya yang sudah lama tak ia peluk. Lalu ia merasakan ada yang aneh saat tangannya menyentuh area dada. Sesaat, ia mengalihkan pandangannya ke arah Bude Tiem. Namun, perempuan itu masih tetap membisu, hanya menggelengkan kepala, memberi isyarat agar tak menyentuh benda apapun itu. Namun Joko tidak peduli. Dengan lembut, ia membuka satu persatu ikatan di jasad itu. Lalu, saat ia menyingkap kain yang menutupi jasad bapaknya, Joko mengerutkan dahi. Tampak sesuatu yang keras menancap di sana, sebuah ranting kecil berwarna kehitaman. Namun, yang lebih mengerikan, dari ujung benda itu terus mengucur cairan gelap dari dalam jasad bapaknya. Seketika, Joko melihat telapak tangannya. Ia benar-benar kaget saat menyadari jika warna gelap itu adalah darah. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Tanya Joko. Masih tak ada yang menjawab. Ketiga orang di ruangan itu hanya tertunduk ketakutan. "Bo," tanya Joko. "Sudah, biarkan saja benda itu di tubuh bapakmu. Biarkan dia larut bersama jasad itu," ucap Bude Tiem serak. "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Joko sekali lagi. Joko kembali memalingkan kepalanya ke arah dada bapaknya. Sesaat, riak kemarahan bercampur sedih bangkit. Joko tanpa ragu mencabut ranting kayu kecil itu dari tubuh bapaknya. "Jangan!" jerit Bude Tiem mencoba menghalau keponakannya. Namun sial, semuanya terlambat. Seketika udara di tempat itu menjadi lebih dingin. Mayat yang ada di depan Joko bergerak pelan. Kedua orang laki-laki yang ada di dekat Bude Tiem terlonjak dan langsung lari tunggang langgang ketakutan. "Gusti Pangeran," ucap Joko kaget. Ia mundur memberi jarak dari jasad yang terus bergetar. "Tancapkan lagi, tancapkan lagi," teriak Bude Tiem panik. Joko kelimpungan. Ia segera meraih ranting kecil yang terjatuh di sisi jasad bapaknya. Namun terlambat. Tiba-tiba saja lilin di sekitar jasad itu padam, hanya menyisakan satu yang berada dekat dengan kepalanya. Dalam keremangan, jasad di depan Joko terus bergerak-gerak, seakan ingin melepaskan lilitan tali yang mengikat tubuhnya hingga menampilkan siluet yang begitu mengerikan. Joko tak berani melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat pemandangan di depannya dengan kepala terus menggeleng ketakutan. "Joko!" Suara lirih bapaknya terdengar serak di daun telinganya. Joko terlonjak. Ia kembali mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. Di depannya, mayat bapaknya bergerak perlahan mengerikan. Separuh tubuhnya dari bagian bawah sampai pinggang masih terpocong, sedangkan bagian atasnya sudah terurai, menampilkan wajah bapaknya yang begitu pucat dengan mata melotot ke arahnya. "Wayahmu," ucap si mayit lirih sambil bergerak bangun. "Joko, tancapkan lagi," jerit Bude Tiem dari sisi seberangnya. Wanita itu pun juga sudah mundur sampai punggungnya menempel dinding. Joko begitu panik, ia menggenggam erat ranting kecil itu di tangan kanannya. "Joko, tancapkan lagi," jerit Bude Tiem keras.
Joko tersadar, ia segera bangkit dengan tangan gemetar. Ia memberanikan diri untuk menancapkan kembali ranting kecil ini ke dada bapaknya. Namun, belum sempat ia melangkah, tiba-tiba saja Joko merasakan kesakitan luar biasa. Badannya terasa begitu panas, dadanya seperti terbakar hebat. Joko terbatuk begitu keras. Ia merasakan ada cairan kental yang keluar dari mulutnya dengan bau yang begitu amis. "Joko, cepat!" jerit Bude Tiem yang kali ini sudah bergerak ke arah keponakannya. "Wayahmu," ucap si mayit lirih mengerikan. Joko semakin kesakitan. Ia terus menepuk dadanya keras-keras. Seketika lilin terakhir padam. Kepala Joko menyentak ke atas melihat sosok mayat di depannya. Namun bukan lagi sosok ayahnya yang ia lihat, melainkan 6 orang laki-laki dengan 4 orang membawa keranda, 1 orang membawa kendi kecil, satunya lagi membawa payung mayit berwarna hijau. "Kromaleo!" Joko menjerit kesakitan, tubuhnya menggelepar, matanya melotot, mulutnya terbuka mengeluarkan liur bercampur darah. Belum lagi suara-suara di kepalanya yang terus berdengung tumpang tindih memintanya untuk mati saat ini juga. Joko tak kuat. Ia sudah mengangkat ranting kecil di tangannya. Cara terbaik untuk menghentikan suara itu adalah menusuk telinganya. Namun saat tangan itu sudah hampir bergerak, seketika lilin di sekeliling jasad bapaknya menyala. Joko terengah, semua keributan menghilang. Tampak di depannya Bude Tiem berdiri terengah sambil tangannya tak lepas dari keranda bambu yang menutupi tubuh bapaknya yang sudah terbaring seperti sebelumnya. Joko masih terengah. Ia benar-benar bingung dengan kejadian yang barusan ia alami. Sesaat Joko ingin bangkit, berusaha menancapkan kembali ranting kecil itu ke tubuh bapaknya. "Dosa, sudah terlambat," ucap Bude Tiem lirih dengan suara bergetar. Joko menggeleng. Ia tak bisa tenang. Tangannya masih gemetar, nafasnya terengah. Dia mencoba mengangkat ranting kecil di tangan kanannya. Terlihat tangan itu sudah melepuh. Seakan dari tadi Joko menggenggam bara api di tangannya. "Bude, ini apa Bude?" Bude Tiem tak menjawab. Ia justru berjalan tertatih ke arah lemari di pojok ruangan. Terlihat wanita renta itu mengeluarkan sebuah kotak kayu jati berukir aksara Jawa di sekelilingnya. "Ini peninggalan bapakmu," ucap Bude sambil menyerahkan kotak itu. Joko menatap Bude khawatir. Kejadian barusan yang ia alami benar-benar membuatnya tak berani melakukan apapun. "Buka," pinta Bude. Joko menerima kotak itu. Saat ia menyentuh permukaannya, ia merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin kotak ini terasa begitu hangat, seakan sudah beberapa waktu tersimpan di dalam tungku api. "Lilin Ngawen Sukmo," bisik Joko menatap ke arah budenya. Tak mendapat jawaban, Joko perlahan membuka penutup kotak itu. Seketika aroma dupa dan melati menyeruak. Di dalamnya tergeletak sebuah lilin berwarna hitam legam. Ujungnya sudah retak dengan tali yang sudah terbakar menghitam. Joko mengangkat lilin itu, lalu menyadari ada satu kertas kecil di bawahnya. "Kalau memang harus dibakar, ya dibakar. Tapi ingat, setiap cahaya yang hidup harus diganti dengan yang mati." Seketika bulu kuduk Joko merinding hebat saat membaca pesan yang ada di kotak itu. Dia kembali menolehkan kepalanya ke arah budenya. "Bude, ini apa Bude?" Namun belum sempat Bude menjawab, Joko kembali mengerang. Dadanya kembali terasa begitu panas. Kulit tangannya melepuh terasa begitu sakit. Belum lagi rasa pegal yang membuat urat-urat di tangannya muncul menjadi kebiruan. "Nyalakan lilinnya Jok, nyalakan," ucap Bude panik.
Dengan sisa tenaga yang ia punya, Joko segera mengambil lilin yang terjatuh di sisinya. Ia sigap bergerak ke arah jenazah bapaknya dan menyambar lilin kecil yang masih menyala. Begitu lilin itu menyala, rasa sakit di tubuh Joko berhenti total. Kulit tangan yang melepuh, dadanya yang terbakar seketika lenyap tak bersisa. Lilin ngawen sudah dinyalakan. Kamu tidak bisa menghindar lagi, Joko, ucap Bude Tiem. Maksudnya apa, Bude? Tanya Joko kebingungan. Separuh hidupmu sudah dijadikan tumbal, ucap Bude Tiem. Joko terdiam. Apa maksud perkataan Bude Tiem? Tumbal? Tumbal? Kata Joko tak paham, meski hatinya mulai diselimuti kekhawatiran. Bude Tiem menutup matanya sejenak, seakan sedang mengumpulkan keberanian untuk berucap. Ketika perempuan itu membuka mata, Joko tahu ia sedang menangis. Meskipun begitu getar suaranya tampak mantap, bahkan tiap kalimat yang dilontarkannya begitu membuat sesak. Jo, dengar baik-baik. Lilin yang kau nyalakan itu bukan sekedar lilin biasa. Itu adalah lilin Ngawen Sukmo. Kau bisa hidup karena sesuatu yang melekat pada Kirogo, ucap Bude Tiem lirih. Sesekali kepalanya menoleh ke arah jasad mendiang adiknya. Sesuatu yang melekat pada bapak? Tanya Joko masih belum paham. Jasadnya, saat kamu menyalakan lilin ngawan itu, sebagian dari dirimu sudah menanggung beban kematian si penerima santet. Bahkan yang lebih mengerikan, nyala api lilin itu juga menahan yang sudah mati, ucap Bude Tiem sambil menunjuk ke arah bapak. Menahan yang sudah mati? Maksudnya? Tanya Joko ngeri. Bude Tiem menghela nafas panjang. Saat kamu menyalakan lilin itu, santet yang menyerangmu akan sementara tertahan di jasad yang memiliki lilin ngawen, yang berarti jasad bapakmu tidak akan bisa kamu kuburkan. Intinya kalian terikat satu sama lain. Apa yang terjadi kalau aku nekat menguburkan jasad bapak? Tanya Joko bingung. Kamu akan merasakan rasa sakit akibat santet itu. Bahkan semua garis keturunan Kirogo akan mati, termasuk aku, kata Bude Tiem tanpa ekspresi sambil menunjuk ke arah jasad Kirogo. Spontan, Joko memekik saat melihat jasad bapaknya. Jasad yang tadinya bersih, kini sudah penuh dengan luka lebam. Sudah paham? Tanya Bude Tiem. Joko mengangguk. Jadi, santet itu tidak menyerangku, tapi menyerang tubuh bapak. Tapi jika aku nekat menguburkan bapak, nyala lilin itu akan mati, dan santet itu akan kembali ke tubuhku, ucap Joko. Benar, ucap Bude Tiem lirih sambil membasuh mulut bapak yang mulai mengeluarkan darah. Tapi bagaimana kalau terjadi pembusukan? Aku tidak tega kalau harus melihat jasad bapak membusuk di depan mataku, ucap Joko tak tahan. Kalian terhubung satu sama lain dengan nyala api lilin ini, dan tidak akan ada pembusukan sampai ritual 40 dino sawab selesai, ujar Bude Tiem. 40 dino sawab? Apa itu, Bude? Tanya Joko. Dengarkan Bude baik-baik. Aku tidak akan mengulanginya lagi. 40 dino sawab berarti penebusan. 40 hari penebusan, itulah batas waktu yang digunakan untuk menjaga ikatan yang hidup dan mati. Joko terdiam. Ia menunggu Bude Tiem yang sedang menguatkan diri. Bapakmu memilih menggunakan lilin ini agar kamu tetap hidup. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayarkan. Joko menghela nafas panjang. Kepalanya terasa begitu sakit. Logikanya mencoba menolak penjelasan Bude Tiem. Kau lihat lagi jasad bapakmu. Sekarang dia berfungsi sebagai wadah penampung semua santet yang seharusnya masuk ke dalam dirimu. Jasad itu tidak akan membusuk selama 40 hari ke depan. Kamu harus memastikan lilin ngawen tidak padam
dan menjaga jasad bapakmu tanpa membuka keranda bambu di atasnya. Ini disebut ngawen sukma, yang berarti menahan jiwa yang mati. Jelas Bude Tiam? Joko menelan ludah ngeri. Semua penjelasan yang dibuat Bude Tiam baginya sangat tidak masuk di akal. Lalu setelah 40 hari, Bude Tiam menghela nafas panjang. Setelah 40 hari, sawab dianggap tuntas. Santet garis keturunan tak berlaku. Jasad bapakmu bisa dikuburkan. Tapi ingat, ini tidak akan mudah. Godaan akan datang silih berganti. Joko ingin memberontak, namun dia tahu, meski pergi sampai ke ujung dunia pun, santet itu akan datang kepadanya. Bude Tiam beranjak perlahan. Tubuhnya tertatih menuju ke arah pintu. Aku akan membawakan bekal selepas fajar. Berdoalah, semoga Gusti Pangeran memberikan kekuatan, ucap Bude Tiam lalu keluar dari rumah itu. Setelah kepergian Bude Tiam, Joko kembali melihat ke arah jasad bapaknya dan nyala api lilin ngawen yang bergerak perlahan tertiup angin. Malam itu, hari pertama Joko melakukan ritual 40 dino sawab. Tepat pada tengah malam, gandingan pecah, bukan dengan teriakan, melainkan gesekan halus dari arah jasad bapaknya. Joko menahan nafas. Ya, itu adalah suara keranda bambu di atas jasad Kirogo. Pelan tetapi pasti keranda itu bergetar. Kemudian suara gesekan itu berubah menjadi suara tali tertekuk. Aroma melati dan dupa menghilang, tergantikan oleh bau amis darah memuakan. Joko tahu jasad ayahnya tidak membusuk, tetapi santet yang tertahan di dalamnya mulai memberontak. Kirogo mulai bergerak, mencoba melepaskan ikatan ngawen sukmo. Panik, Joko menekan keranda kuat-kuat, takut jika jasad bapaknya lepas, maka ia akan dimakan hidup-hidup. Gerakan berhenti. Joko dengan nafas terengah mencoba memastikan jika jasad bapaknya sudah diam. Lalu ia kembali duduk bersila menghadap ke arah lilin dan jasad bapaknya. Nah, mereneo, aku njaluk tolong. Brak! Joko terlonjak sampai tubuhnya terjungkal ke belakang. Kini dilihatnya kepala Kirogo sudah menoleh ke arahnya. Tolong, awakku loro kabeh. Joko tak menjawab, ia justru menggeleng, mencoba mengusir halusinasi yang muncul di kepalanya. Namun saat ia kembali membuka mata, sosok kepala Kirogo masih menoleh ke arahnya. Tolong buka, awakku loro kabeh, jerit Kirogo sambil menggoyangkan badannya yang masih terpocong seutuhnya. Tiba-tiba suara kasar bergetar menguasai pikirannya. Suara itu seperti serangan mental yang mempengaruhi pikirannya. Lepaskan, bebaskan aku anak terkutuk, bunuh wadah ini, lepaskan ikatan tumbal. Joko mencengkram kepalanya, memaksakan dirinya untuk fokus pada satu-satunya cahaya, lilin ngawen sukmo. Setelah hampir 1 jam, suara gesekan itu mereda dan nyala lilin kembali stabil. Joko terengah. Saat tubuh Kirogo kembali diam, ia benar-benar ketakutan, tak menyangka di hari pertama sudah mengalami kejadian gila seperti ini. Pada malam-malam berikutnya, Joko mulai terbiasa dengan jasad bapaknya yang terus mengerang dan bergerak-gerak seakan ia sedang menahan rasa sakit hebat di tubuhnya. Namun barulah pada malam ketiga, Joko mulai dilanda kengerian yang luar biasa. Malam ketiga, rintik hujan mulai turun semenjak sore. Joko mulai merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya. Kadang ia merasa banyak suara-suara asing yang muncul. Kadang ia juga merasakan rasa panas merayap dari kaki hingga ubun-ubunnya. Jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Joko duduk termenung, menatap jasad bapaknya. Dia berpikir, ada
Apa gerangan sampai keluarganya mendapati teror seperti ini? Siapakah sosok pengirim santet ini? Dan apakah benar jika ritual 40 dinosaur akan meleburkan semuanya? Joko menggeleng. Ia benar-benar bingung, tak bisa mendapat jawaban apapun. Lalu ia melihat ke arah lilin ngawen yang ada di sisi jasad bapaknya. Aneh, nyala api lilin itu tak bergoyang sedikit pun, padahal sedari tadi Joko merasakan hembusan angin yang cukup kuat dari celah ventilasi rumahnya. Joko tersentak. Dia tahu kejadian lain akan dimulai. Bergegas, Joko mematikan sebatang rokoknya, lalu fokus melihat lilin ngawen di depan jasad bapaknya. Kali ini, Joko sigap bergerak ke arah keranda saat benda itu bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Nang, culno aku, Joko tak menjawab. Ia memalingkan wajahnya dari jasad bapaknya. Teko nang, demi teko. Seketika jantung Joko berdetak begitu kuat. Baru kali ini jasad bapaknya mengucap kalimat seperti itu. Lalu sayup dari kejauhan, Joko mendengar suara beberapa orang mendekat ke arah rumahnya. Kromolio, Molio, Kromolio, Molio. Joko tersentak. Ia ragu memastikan suara-suara itu atau tetap bertahan memegangi keranda bambu yang menutupi jasad bapaknya. Kromolio, Molio. Joko semakin panik. Suara itu bergema di telinganya semakin kuat. Bahkan keranda bambu makin bergetar hebat. Nyala api lilin ngawen di sampingnya juga mulai bergerak cepat. Culno aku, Culno, jerit si mayit. Joko panik. Keranda bambu bergetar begitu kuat. Bersamaan dengan itu pula pintu depan terbuka dengan keras. Brak! Seketika hembusan angin kencang masuk dari luar rumah. Tampak di teras berdiri 6 orang yang pernah Joko lihat sebelumnya. Perlahan sosok yang paling depan maju. Ia membawa kendi kecil di tangannya, lalu diikuti sosok yang membawa payung hijau yang sering digunakan untuk memayungi jenazah. Barulah sisanya mengekor di belakangnya. Nang, Uculno, jerit Kirogo begitu keras seakan tubuhnya menahan sakit yang luar biasa. Joko menoleh ke arah 6 laki-laki yang berjalan begitu pelan ke arahnya. Keranda semakin bergetar hebat. Ia kembali menoleh ke arah bapaknya, lalu ke lilin ngawen. Dek! Joko memekik saat melihat nyala api lilin ngawen mulai meredup. Ke-6 sosok asing itu semakin mendekat. Dia hanya punya waktu sedetik untuk memilih. Kromolio, Molio. Spontan Joko melepaskan keranda bambu yang menutupi jasad bapaknya. Ia bergerak ke samping, menyambar lilin ngawen dan berlari ke ujung ruangan. Dari posisinya, Joko melihat si pembawa kendi berdiri di depan kepala jasad Kirogo. Si pembawa payung berdiri di samping kepala bapaknya, sedang keempat lainnya berdiri di sisi masing-masing ujung keranda seakan bersiap memanggul keranda itu. Wes wancine sukmo wes ditandai kudu digawa moleh. Dek, Joko tak berani bergerak sesenti pun. Ia terus menatap ke-6 pembawa keranda itu dengan raut wajah ketakutan. Wah, tiba-tiba saja jasad Kirogo menjerit. Seketika Joko merasakan dadanya terbakar hebat. Rasa sakitnya tak tertahan. Ia terbatuk sampai ada cairan merah keluar dari mulutnya. Sosok ke-6 demit itu tak peduli. Sesaat tak ada yang dilakukan oleh mereka. Lalu tiba-tiba angin bertiup kencang, membawa aroma melati dan bau bangkai yang menyengat. Dalam sekejap ke-6 sosok itu hilang tak bersisa. Joko mengerang, mengelus dadanya yang masih terasa begitu panas. Sesaat ia melihat ke arah nyala api lilin yang sudah kembali normal. Joko tersentak. Ia segera melihat ke arah jasad Kirogo, namun tak ada apapun.
Semua normal, hanya ada sisa darah yang keluar dari mulut mayat hidup itu. Joko menarik nafas dalam-dalam. Perlahan, ia mengambil lilin ngawen dan berjalan ke arah jasad bapaknya. Saat ia berusaha membersihkan darah dari mulut jenazah itu, matanya menangkap sesuatu. Segera ia mengambil seutas kertas yang terjatuh di samping jasad laki-laki itu. Tangan Joko gemetar saat membuka lipatan kertas lusuh tersebut. Aroma anyir yang menempel di kertas itu tak seberapa dibandingkan isi tulisan yang ia baca. Joko anakku, jika kau membaca ini, berarti lilin ngawen sudah menyala. Yang berarti kau sudah terikat dengan jasad bapak. Tubuh bapak hanya wadah sementara untuk menahan santet ranting pati. Tetapi santet itu butuh inang baru. Dan kau akan menjadi wadah yang baru menggantikan bapak. Inilah harga yang harus kau bayar agar kau tetap hidup, agar garis keturunan kita tidak punah. Santet ranting pati tak akan pernah mati, hanya berpindah. Satu-satunya kunci untuk memutuskan ikatan ini ada pada Bude Tiam. Jika lilin ngawen padam sebelum kau menemukan kunci itu, maka kau akan mati sebagai wadah terakhir. Tangan Joko gemetar, nafasnya naik turun. Belum lagi dadanya yang terasa sesak, jauh lebih sakit ketimbang yang pernah ia rasakan. Dia sadar, pengorbanan bapaknya bukanlah sebuah penebusan, melainkan hanya menunda kematiannya. Sekali lagi, Joko membaca surat lusuh itu. Ia tak menyadari sesuatu yang aneh. Di surat bapaknya tadi disebutkan ritual 40 dinosaur. Lalu, apa maksud dari Bude Tiam? Satu-satunya kunci untuk lepas dari semua ini. Perlahan, Joko menjauh dari jasad bapaknya. Ia duduk di ujung ruangan, menyalakan rokok dan memikirkan semuanya. Tak terasa, pagi datang begitu cepat. Joko tersentak dari lamunannya saat mendengar suara pintu diketuk. Tok tok tok. Jok, buka, ucap Bude Tiam bergegas. Joko membuka pintu, tampak di depannya Bude Tiam berdiri membawa rantang untuk bekal makannya. Ia tak menyapa Joko, melainkan kepalanya menyisir ke segala sudut ruangan. Apa yang terjadi semalam, Jok? Tanya Bude Tiam. Joko tidak langsung menjawab. Ia malah berbalik dan duduk di sudut ruangan. Bude Tiam merasa ada yang janggal. Apa yang terjadi? Tanya Bude. Joko menilai sesaat. Apakah dia bisa mempercayai wanita ini? Atau jangan-jangan dialah orang yang mengirimkan santet untuk keluarganya? Joko, tanya Bude Tiam sekali lagi. Joko menggeleng. Bude, aku lelah. Semalaman keranda dan jasad bapak bergerak terus. Dan apa, Jok? Tanya Bude Tiam. Semalam ada tamu, 6 orang laki-laki. Siapa? Tanya Bude Tiam. Entah Bude, tapi 2 di antara mereka membawa kendi kecil dan payung hijau yang biasa digunakan untuk menutupi jenazah. Seketika, Bude Tiam melihat ke arah jasad Kirogo dan lilin ngawen yang masih menyala. Apa yang mereka bawa? Bisik Bude Tiam. Joko memandang Bude Tiam sesaat, lalu ia menggelengkan kepala. Siapa mereka, Bude? Bude Tiam tak langsung membalas, melainkan menyiapkan segelas kopi untuk Joko dan dirinya. Romoleo, dek. Jantung Joko bersir. Ya, dia tahu nama itu. Nama yang diucapkan oleh sekelompok dedemit yang muncul semalam. Romoleo, apa itu? Tanya Joko pelan. Ia kini mulai berhati-hati dengan Bude Tiam, takut jika sebenarnya si pengirim santet itu adalah budenya sendiri. Dedemit pertanda kematian. Dia datang untuk mengambil sukma Kirogo. Jika berhasil, ritual 40 dinosaur tidak akan berguna, ucap Bude Tiam. Mengambil sukmanya? Bukannya bapak sudah meninggal? Tanya Joko bingung. Kamu lupa, kalian itu terikat satu sama lain. Bisa dibilang separuh sukma bapakmu masih ada di dunia ini,
ucap Bude Tiam. Caranya? Bagaimana caranya mereka mengambil sukma orang yang sudah mati? Tanya Joko. Entah kenapa, rasanya ia begitu marah dengan Bude Tiam. Dengan cara yang tidak bisa kau bayangkan. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Lusa hari ke-7 setelah kematian bapakmu, aku yakin mereka akan datang lagi. Kali ini mereka akan berusaha membawa yang seharusnya sudah pergi. Dan kalau mereka berhasil, semua usaha ini sia-sia, ucap Bude Tiam. Joko mengusap wajahnya kasar. Ia benar-benar menyesal sudah datang ke tempat ini lagi. Bude, katakan apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Tanya Joko tak tahan. Maksudmu apa? Joko meraih surat pendek bapaknya di kantong celana. Segera ia menyerahkannya kepada Bude Tiam. Wanita itu menunduk, membaca surat yang ditinggalkan oleh adiknya. Di mana kamu menemukan ini? Tanya Bude Tiam. Joko menggiling. Ia hanya menunjuk ke arah jasad bapaknya. Aku tidak menyembunyikan apapun. Aku hanya berusaha membantumu lepas dari kutukan yang mengikat keluarga kita, ucap Bude Tiam. Siapa yang tega mengirim santet seperti ini? Tanya Joko lirih. Tenaganya sudah benar-benar habis melewati beberapa malam ini. Rasuk Morjo, laki-laki yang menginginkan ibumu, ucap Bude Tiam. Ibu? Tapi ibu sudah mati saat melahirkanku, kata Joko meremas tangannya kuat. Bude Tiam menggeleng. Ibumu itu mati karena menukar nyawanya dengan hidupmu. Sama seperti bapakmu. Mereka bertaruh nyawa untuk melindungimu, kata Bude Tiam. Lalu di mana orang itu? Biar ku bunuh sekarang, kata Joko. Amarahnya bangkit, ingin melumat orang itu hidup-hidup. Sudah mati, tapi santetnya masih bekerja sampai sumpahnya terlaksana, kata Bude Tiam datar. Seketika tubuh Joko melemas. Ia tak sanggup lagi mendengar penuturan Bude Tiam. Joko, dengarkan Bude. Kita selesaikan semuanya. Romo Leo akan datang lagi di hari ke-7. Dan kau harus siap. Selesaikan malam itu juga, ucap Bude Tiam. Joko terenyak. Santet ini terlalu mengerikan, Bude. Jika 40 hari saja tidak mampu, lantas bagaimana dengan 7 hari, ucap Joko. Memang berat, tapi kau harus melakukan itu semua. Selalu ada harga yang harus dibayarkan. Lakukan ritual ranting pati saat hari ke-7, ucap Bude Tiam. Ranting pati? Santet yang mereka gunakan, bagaimana caranya? Tanya Joko secerca harapan timbul di hatinya. Saat malam ke-7, setelah lilin ngawen menyala, kau harus menancapkan kembali ranting pati yang seharusnya ada di dada bapakmu, jawab Bude Tiam. Hanya menancapkan? Tanya Joko. Bude Tiam menggeleng. Kalau bisa semudah itu, kau tak perlu membakar lilin ngawen. Saat Romo Leo muncul, sangga kepala Kirogo di pangkuanmu, taruh lilin ngawen di dadanya. Lalu saat Romo Leo membuka payung kematiannya, tancapkan ranting pati di dadanya. Jelas Bude Tiam. Joko mendesah. Apa yang diminta oleh Bude Tiam terlalu berat. Menyangga kepala bapaknya mungkin masih mampu, tapi untuk menancapkan kembali ranting itu rasanya begitu sulit. Dan satu lagi, setelah semuanya selesai, bakar keranda yang menutupi bapakmu menggunakan lilin ngawen itu, ucap Bude Tiam. Kali ini Joko benar-benar frustasi. Berulang kali ia mengusap wajahnya kasar. Nyatanya hal sepele yang ia lakukan justru mengantarkannya pada kenyataan pahit yang membahayakan hidupnya. Bude Tiam beranjak. Ia berjalan ke arah pintu. Persiapkan dirimu. Semua tidak akan mudah. Dan ingat, apapun yang terjadi, bahkan ketika aku mencoba membatalkan apa yang ingin kau lakukan, tetap lakukan ritual itu hingga tuntas, ucap Bude Tiam beranjak pergi. Kali ini Joko melihat raut wajah tua itu terlihat begitu sendu.
Malam ketujuh, senja berlalu dengan cepat. Udara begitu dingin, ditambah rintik hujan yang mengguyur desa Rejowangi sejak siang. Menjelang tengah malam, Joko berdiri beranjak mendekat ke arah jasad bapaknya di tengah ruangan. Pandangan Joko begitu sendu. Saat menatap wajah pucat di depannya, tak ada rasa takut, yang ada hanya penyesalan. "Pak, apa ini yang kau sebut kasih sayang? Kenapa begitu berat?" kata Joko. Akhirnya ia mengalah. Ia memilih untuk menumpahkan air matanya. "Pak, kenapa, Pak? Kenapa kamu lakukan ini semua? Kenapa kamu menyembunyikan ini semua? Sebesar apa rasa sakit yang kau tanggung untuk kami, Pak?" kata Joko sesenggukan. Memorinya langsung melesat ke belakang. Kenangan demi kenangan muncul di kepalanya. Kenangan masa kecilnya di gubuk kecil ini bersama bapaknya. Kenangan saat ia menangis dan dipeluk bapaknya, hingga kenangan saat ia marah dan memutuskan untuk pergi dari tanah ini. Srek. Joko seketika berpaling ke arah pintu. Segera ia menghapus air matanya. Dia yakin kalau Kromoleo bakal datang sekali lagi. Benar, dalam sekejap, entah suara itu muncul dari mana, Joko merasa mereka sedang berputar mengelilingi rumahnya. "Kromoleo, Moleo, Kromoleo." Joko tersentak. Ia segera merangkak ke arah lilin ngawen dan segera menyingkap keranda bambu. Jasad Ki Rogo yang terbungkus kain hitam mulai tampak kebiruan. Bahkan dalam sekejap wajah tua itu tampak mengkerut menahan rasa sakit. Nafas Joko menderu. Dengan tangan kirinya yang gemetar, perlahan ia menyangga kepala Ki Rogo dalam pangkuan. Segera tangan kanannya mengambil ranting kecil di saku dan menggenggamnya erat. "Ngapunten, Pak," bisik Joko. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba saja pintu depan terbuka dengan lebar. Tak ada siapapun, hanya hembusan angin yang terasa begitu kencang. "Kromoleo, Moleo, Kromoleo." Tepat setelah itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja di depan pintu rumah muncul 6 orang sosok laki-laki. Mereka hanya berdiri diam, entah sedang menatap Joko atau tidak, ia tak tahu. Wajah mereka begitu gelap. Yang Joko tahu, mereka semua tak mengenakan baju, hanya seutas kain yang menutupi area bawahnya. Segera Joko menyambar lilin gawe di sampingnya. Namun begitu lilin itu menyentuh kulit, jasad Ki Rogo menjerit. Mulutnya terbuka lebar, tubuhnya bergerak kencang seakan ia sedang merasakan sakit luar biasa. Brak! Joko hampir saja terlonjak saat ke-6 orang di depan pintu kini sudah masuk ke dalam ruangan. Tidak ada suara apapun yang keluar, hanya bunyi gemeretak mengerikan yang muncul dari arah mereka. Sekujur tubuh Joko merinding hebat saat si pembawa payung hijau mulai melangkah tanpa suara. Dia berjalan menduduk, lalu berdiri tepat di samping jasad Ki Rogo. Tanpa Joko sadari, sosok si pembawa kendi sudah menghilang tak kemana. Ia merasakan sesuatu yang berat di belakangnya ketika ia mendongakkan kepala ke atas. Betapa terkejutnya Joko saat sosok pembawa kendi sudah ada di belakangnya dengan tangan terangkat tepat di atas kepala Joko. Belum lagi keempat sisanya, mereka berdiri di sisi setiap ujung keranda bambu yang kini ada di ujung ruangan. Tangan Joko perlahan terangkat. Ia menggenggam ranting pati dengan erat, bersiap jika sewaktu-waktu sosok Kromoleo membuka payung hijaunya. "Nang, oi Sioleh, Bapak kesal." Spontan Joko menunduk ke bawah. Kini dilihatnya mata bapaknya terbuka, melotot menatapnya tanpa berkedip. "Sudah waktunya Masa wes ditandai kudu digawa muledek." Seolah waktu bergerak begitu lambat, Joko kembali menoleh ke arah pembawa payung. Perlahan benda yang ia pegang mulai terbuka. Sigap Joko mengangkat tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya terus memegangi kepala bapaknya yang terus meronta. "Joko, berhenti, jangan kau bunuh bapakmu lagi." Joko menoleh.
Di sudut ruangan, entah sejak kapan Bude Tiam sudah berdiri di sana, wajahnya begitu sendu, air mata mengalir di pipinya. "Bude," tanya Joko memastikan. "Iya Joko, hentikan. Kasihan bapakmu Le, biarkan dia tenang," ucap Bude Tiam melangkah perlahan. Tangan Joko yang memegang ranting pati mengendur, namun "Rampungin nang. Loro, aku wes ra kuat," jerit jasad bapaknya yang menggeliat kesakitan. Joko yang kaget langsung menoleh ke arah Bude Tiam, namun sosok itu berhenti bergerak. Dia menatap Joko aneh, lalu tertawa gila-gilaan dengan parang di tangannya. Lalu tiba-tiba saja Bude Tiam mengangkat tangannya, cas! Darah memercik. Kepala Bude Tiam menggelinding dan jatuh tepat di samping Joko. "Sekarang kau yang harus mati," Joko memekik. Ia benar-benar gemetar. Belum juga kekagetannya hilang, sosok Romo Leo yang membawa kendi bergerak. Perlahan dia meraih kepala itu dan memasukkannya ke dalam kendi yang ia bawa. "Sukmane wes moleh," ucap suara dari arah Romo Leo pembawa kendi. Seketika Joko menoleh dan melihat payung hijau yang ada yang dibawa oleh sosok tersebut sudah terbuka seutuhnya. Joko segera mengangkat tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegangi lilin ngawen yang sudah hampir mati. Meski tubuh bapaknya terus bergerak gila-gilaan, Joko tak peduli lagi. Dengan mantap ia menancapkan ranting pati itu. Seketika jeritan Kirogo terhenti. Angin yang sedari tadi menderu tiba-tiba menghilang. Sosok Romo Leo yang ada di dalam rumah itu seketika melihat ke arah Joko. Joko tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan sigap ia mengambil lilin ngawen di dada bapaknya dan langsung merangkak ke ujung ruangan. Tanpa pikir panjang, Joko membakar keranda bambu itu dengan nyala terakhir dari lilin ngawen. Seketika keranda itu terbakar hebat. Namun aneh, api yang muncul hanya beberapa detik dan langsung menghilang, diikuti dengan lenyapnya sosok Romo Leo dan tubuh jelmaan Bude Tiam. Joko mengerang, dia ambruk ke lantai. Namun saat itu seketika bau bangkai menyeruak hebat di ruangan itu. Joko tahu itu berasal dari jasad bapaknya. Namun ia juga tersenyum yang menandakan bahwa apa yang dilakukannya sudah berakhir. Beberapa waktu kemudian, Joko meminta tolong kepada warga desa untuk membantunya. Ia menceritakan semua yang sudah ia alami selama 7 hari ini. Banyak warga desa yang masih ketakutan, namun juga sebagian merasa iba dengan Joko, sehingga mereka membantu pemuda itu untuk menguburkan jasad bapaknya. Hingga pada tengah hari, Joko menyadari bahwa Bude Tiam semenjak pagi tak terlihat. Biasanya perempuan itu selalu membawakan bekal untuknya. Namun hari ini ada yang berbeda. Penasaran, Joko melangkah ke arah rumah Bude Tiam yang hanya berjarak beberapa puluh meter saja. Hingga saat ia membuka pintu, seketika tubuhnya mati rasa. Dia ambruk saat melihat satu tubuh tanpa kepala dengan posisi bersila dan kepala di pangkuannya. "Bude!" jerit Joko ketakutan saat melihat kondisi budenya yang begitu mengenaskan. Joko perlahan berangkat ke arah jasad itu. Dia menangis terseduh. Belum selesai rasa sakit akibat kehilangan bapaknya, kini wanita yang merawatnya sejak kecil pun sudah pergi meninggalkannya. Joko menggeleng. Ia mengusap air matanya, berniat untuk segera melaporkan ini ke kepala desa. Namun saat hendak bangkit, dia melihat selembar kertas yang tergenggam di tangan jasad Bude Tiam. "Joko anakku, aku tahu saat kau membaca surat ini, berarti kau sudah menuntaskan ritual itu. Terima kasih karena sudah berjuang dan membebaskan santet yang menjerat keluarga kita. Aku tahu kau pasti terkejut dan marah atas sikapku. Maafkan budemu ini karena telah berbohong tentang ritual 40 dino sawab dan menjadikan diriku kunci utama dari ritual ini. Bapak dan ibumu
sudah melakukan pengorbanan tak terhitung untuk keluarga kita agar tetap bisa merasakan kehidupan. Mungkin kau bertanya, apakah lilin ngawen itu nyata? Ya, lilin ngawen itu digunakan untuk menahan santet di jasad bapakmu. Tetapi setelah jasad bapakmu membusuk, dia akan mencari inang baru. Dan inang itu adalah dirimu, seperti yang tertulis di surat bapakmu. Aku tahu kau tidak akan tega membiarkan jasad bapakmu membusuk. Maka aku atur agar tidak ada warga desa yang melayat. Kuputuskan menancapkan ranting padi ke dada bapakmu agar kau mencabutnya. Maafkan keangkuhanku, tapi itulah yang kuinginkan. Itu merupakan cara agar kau terikat dan bertahan sampai malam yang sebenarnya. Joko, santet ini tidak akan pernah mati. Dia hanya berpindah, dan untuk memutuskannya harus ada tumbal dari satu garis keturunan yang sama. Bapakmu sebagai wadah perantara, kau sebagai inang baru, dan aku sebagai kunci pemutus. Romo Leo yang datang di malam ketujuh bukan untuk mengambil sukma dari Kirogo, karena sejatinya yang sudah mati tidak akan kembali lagi. Tetapi mereka datang untuk memastikan bahwa ikatanmu sebagai inang sudah terbentuk secara sempurna. Dan saat kau menancapkan kembali ranting itu, berarti kau sudah mengunci santet itu secara permanen di jasad bapakmu. Dan saat kau membakar keranda dengan lilin ngawen, berarti kau sudah menghancurkan santet seutuhnya bersama hancurnya keranda dan jasad bapakmu. Joko, tugasku sudah selesai. Dan saat kau melihat sosokku muncul dan memintamu berhenti, yakinlah itu bukan aku. Itu ujian. Sekarang kau tahu, tugas Bude hanya memastikan agar kau menyelesaikan ini semua. Dan jika kepalaku sudah lepas dari tubuhku, berarti semua sudah usai. Itulah simbol terputusnya santet ranting pati yang ada di keluarga kita. Kini kau bebas dan bisa memilih jalanmu. Kuburkan jasad papamu dengan layak. Dan jika kau izinkan, kuburkan Bude dengan damai di sebelah adik laki-laki kesayanganku. Sekali lagi, maafkan Budemu ini. Bude menyayangimu. Diam. Joko terdiam sesaat, lalu ia meraung sejadi-jadinya. Hatinya benar-benar sakit, ia tak terima. Dia ingin marah dengan kebenaran yang menyakitkan, namun semua percuma. Semua sudah digariskan, dia hanya berusaha untuk mengikhlaskan dan kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya, semua selesai. Setelah pemakaman Bapak dan Bude Tiem, Joko langsung pergi dari tanah kelahirannya dan memutuskan tidak akan pernah kembali lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Netrakala. Keren banget, dan ini full horor ya. Dari awal sampai akhir, nggak ada jeda. Dipacu terus tuh adrenalin ya. Bagaimana di sini Joko yang datang karena dikabarkan tentang ayahnya meninggal dunia harus mendapati kejadian yang benar-benar di luar nalar. Bahkan dia bertahan selama 7 malam. Masih mending sih 7 malam ya. Awalnya kan budenya bilang 40 dino ya. 40 dino berarti 40 hari teman-teman. Nggak ngerti deh. Gimana tuh dia bisa sanggup bertahan di depan jasad bapaknya ya kan. Walaupun memang tidak membusuk, tapi tetap aja di depannya itu adalah jenazah dari orang yang paling dia sayangi, bapaknya. Dan di akhirnya, ini di sini sebenarnya di prank nih ya Joko ya. Ternyata budenya mengorbankan diri demi terputusnya rantai santet itu. Jadi memang santet itu membutuhkan inang baru. Ini santet yang mengerikan banget nih. Santet ranting pati ya kan. Saya baru dengar juga sih. Dan alhamdulillah ya, tapi akhirnya semuanya berakhir walaupun di sini Bude Tiem akhirnya mengorbankan dirinya demi terputusnya rantai santet ranting pati itu. Waduh. Keren pakai banget kisahnya.
Terima kasih Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga merasa ikut terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.